tiba-tiba keringetan terus ininya longsor, itu gengges banget, terus diliatin orang terus kayak gue Hai, welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel, apa kabar semuanya? Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan ngebahas my top 5 cushion. Kayaknya current 5 sih, lebih tepatnya. Dan ini didominasi sama produk lokal. Ada satu nih yang bukan produk lokal. So ya, mari kita mulai. Ini aku bahas nggak sesuai urutan, ini random aja. Jadi nggak ada yang kayak urutan pertama yang paling aku suka banget. Nggak ya, ini random aja. Oke, sistemnya gini. Jadi aku akan ngejelasin dulu klaim dari masing-masing produk. Setelah itu baru akan aku review based on my experience. Karena sebenarnya video ini tuh aku buat karena banyak kebingungan teman-teman, Kak, jadi sebenarnya cushion apa nih Kak yang bagus? Karena aku kan memang nge-review produk cushion gitu kan. Terus ini sama ini bagusan mana? Sebenarnya poinnya adalah pokoknya produk yang udah aku review itu insya Allah bagus buat aku. Nah, tapi di video ini aku akan menjelaskan lebih detailnya lagi, misalkan kekurangannya apa, kelebihannya apa, karena menurut aku masing-masing produk tuh memiliki kelebihannya masing-masing gitu. Yang pertama ini ada Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Oke, klaimnya adalah dia tuh udah ada SPF 50 PA plusnya. Jadi menurut aku ya kalian kayaknya udah nggak perlu lagi pakai sunscreen ya, kecuali kalau misalkan mau reapply. Terus dia juga non comedogenic dan non acnegenic, 24 hour long wear, dan juga ada 25 shades yang menurut aku itu sangat menguntungkan dan banyak banget ya. Oke, review dari aku pribadi, aku kan punya jenis kulit itu normal to dry dan kondisi kulit aku tuh sensitized skin. Ini bener-bener cushion yang menurut aku nyaman dipakai daily gitu ya. Kemarin tuh aku sampai lupa kalau cushionnya itu memang sebagus itu di kulit aku, walaupun dia demi matte, tapi di kulit aku yang kering dia nggak ngebuat kulit aku tuh makin kering, kayak ya udah biasa aja matte tapi tetap bagus gitu loh, nggak mengemphasize tekstur kulit aku yang kering ini. Walaupun SPF-nya tinggi tapi dia no flashback, jadi kalau misalkan kalian foto ataupun bikin video pakai kamera belakang pakai flash itu akan tetap flawless, cantik sekali. Dan untuk coveragenya dia memang klaimnya tuh medium to full. Di aku pokoknya setelah dia nyampe ke kulit, menurut aku ya hasil nyampe di kulit itu tuh sebenarnya cantikan yang Hydra Stay, karena dia memang coveragenya menurut aku kayak agak lebih tinggi si Hydra Stay dan dia tuh ada efek glow-nya gitu. Tapi yang ini memang lebih tahan lama dan aku tuh nggak perlu touch up berkali-kali ketika aduh kayaknya udah mulai minyakan nih gitu. Yang ini tuh biasanya ya udah aku cuman kayak ngeblot aja di bagian hidung, aku pakai kayak face paper gitu, kayak apa oil blotting gitu kan. Udah, sisanya kayak oh masih cantik. Terus udah gitu karena aku sering tersenyum dan kulit aku kering, biasanya di smile lines ini kan sering kebentuk ya, dan itu wajar sekali ya. Oke, itu wajar banget smile lines. Nah, si makeover ini di aku nggak mudah membentuk smile lines, jadi makanya aku suka banget. Untuk warna yang aku pakai, kalau nggak W32, W33, keduanya hampir mirip aja sih di warna kulit aku. Untuk oksidasinya bagaimana? Oksidasinya sangat minim oksidasi sih menurut aku. Jadi dia nggak ngebuat kulit kayak kusam banget at the end of the day. Tapi kalau misalkan mau aman ya saran dari aku pilih aja satu tingkat warnanya lebih cerah daripada warna kulit kamu. Tapi ini di antara yang lainnya menurut aku ini juga less oxidized sih. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi ketika aku review ini aku sudah memastikan ketika aku pakai cushion ini kenapa aku bilang bagus gitu ya, kenapa aku suka. Pertama, aku tuh selalu ngeset itu sukanya tuh pakai loose powder transparan. Biasanya jagoan aku tuh Laura Mercier. Yang dia tuh nggak ada membuat kayak makeup tahan lama atau bikin makeup waterproof, nggak ada ya. Jadi aku ngeset cushion ini selalu pakai itu tadi ya, si loose powder itu. Dan aku kalau ngetes produk bagus atau tidaknya, tahan lama atau tidaknya itu aku nggak ngeset pakai setting spray lagi, karena aku udah jarang banget pakai setting spray. Tapi kalau kalian minta saran setting spray apa yang bagus, ada mereknya Charlotte Tilbury, nanti aku akan taruh di sini fotonya. Ini bagus banget nahan makeup kamu, tapi jujur aja aku udah jarang pakai. Kenapa? Karena sekarang ini menurut aku makeup yang keluar nih ya, terutama lokal tuh udah banyak banget yang bagus-bagus dan tahan lama. So ya, kayak setting spray butuh nggak ya? Kecuali kalau misalkan kalian pakai setting spray atau priming setting spray ya. Priming water, sorry, untuk ngebuat makeup kalian tuh kayak lebih apa ya, kayak skin like gitu, biar lebih nempel, nggak kelihatan dempulan, itu nggak apa-apa banget. Oke, next yuk produknya. Di sini ada produk dari Something, dia ada dua jenis juga, ada yang copy paste dan juga ada yang human. Nah, tapi yang aku pilih adalah yang human ini. Kenapa? Copy paste itu dia finishnya itu lebih kayak dewy gitu dan coveragenya lebih ada lagi. Sedangkan yang human ini dia menurut aku finishnya tuh lebih matte
dan juga coveragenya nggak setinggi si copy paste menurut aku ya di aku. Oke, aku bacain dulu klaim dari cushionnya si Somethingnya Human ini. Dia ada SPF 35 PA++++, terus udah gitu non comedogenic, dan kalau aku baca dari e-commerce kalau nggak salah ada 14 shades, cuman kalau salah maaf ya, nanti kalian bisa cek aja langsung. Terus dia juga matte finish dan ada oil controlnya. Nah, aku setuju banget. Jadi kenapa aku pilih si Human ini, karena dia memang matte finish. Jadi kalau misalkan untuk dipakai daily, buat aku yang gampang keringetan, walaupun jenis kulit aku tuh cenderung kering, dia tuh lebih tahan lama di kulit aku. Dan di aku ini nggak membuat kulit aku tuh oily, beneran matte gitu ya. Jadi kalau misalkan di-apply di kulit, sebenarnya aku tuh bener-bener harus skin prep yang sangat melembabkan, karena dia memang matte gitu loh di aku. Jadi hasilnya sendiri pun menurut aku ya, ketika aku apply di kulit tuh bukan yang wow super cantik flawless banget gitu. Enggak, tapi oke, bagus ngeratain warna kulit gitu. Walaupun klaimnya itu medium to full, tapi menurut aku ini lebih kayak ke medium. Tapi kalian bisa nge-build up lagi si coveragenya itu. Cuman ya agak beberapa kali aja sih nge-build upnya, dan di aku nggak begitu terasa berat. Terus dia juga no flashback. Aku udah ngetes pakai kamera belakang pakai flash, jadi aman banget. Kelihatannya malah lebih flawless dan kelihatan tuh HD. Nah, hasilnya ini nih yang kayak di makeup aku sekarang ini. Aku lagi pakai si Human, dan aku ngesetnya juga pakai loose powdernya Human yang translucent yang tidak ada warnanya. Dan seperti ini. Aku ada beberapa bekas jerawat, aku masih membutuhkan concealer lagi untuk menutupi itu. Tapi ya udah, sisanya kalian kalau misalkan dilihat lebih jelasnya kayak mungkin masih kelihatan tekstur kulitnya gitu. Jadi skin like finish tapi nggak skin like itu, lebih kayak matte finish gitu, bukan yang glowy. Aku seneng banget karena beberapa produk sekarang sudah mengeluarkan klaim non comedogenic dan juga non acnegenic, karena semenjak aku memiliki sensitized skin gitu ya, kulit aku kan jauh lebih sensitif. Jadi tiba-tiba aja suka kemerahan atau nggak tiba-tiba muncul jerawat aja satu yang dan kalau misalnya aku timpa pakai make up yang non comedogenic atau non acnegenic gitu ya, dia jadi kayak meradang. Oke, yuk kita ke cushion yang ketiga. Nextnya ada produk dari Skintific, bukan produk lokal tapi ini bagus banget ya. Aku mau bacain dulu mengenai klaim dari cushion ini. Pertama, dia udah ada SPF 35 PA++++. Ada kandungan ceramide, hyaluronic acid, dan juga ada centellanya, dan dia katanya bisa menahan minyak hingga 12 jam. Oke, berikut review pribadi dari aku. Menurut aku ini adalah salah satu cushion terflawless yang pernah aku pakai dan aku cinta banget, karena memang aku pribadi udah habis ini berapa ya? Udah habis kayak bertiup-tiup inilah, ini bukan tiup sih jatuhnya, apa ya? Ya pokoknya aku udah habis banyak lah. Yang jelas aku cinta banget dan aku suka banget pakai ini ke event-event tertentu. Dia tuh finishnya agak sedikit basah, tapi nggak yang basah banget juga, agak dewy sih menurut aku. Terus coveragenya, oh my god, ini coveragenya beneran medium to full yang hampir full sih. Sekali tap, dua tap itu bener-bener udah kayak full coverage banget. Aku suka banget ketika dia langsung, kalau misalkan aku apply gitu ya ke kulit aku, dia langsung kayak flawless, cantik banget, nggak terlalu becek, nggak matte juga, coveragenya juga nampol, dan ini juga tahan lama. Pokoknya cushion aku yang di sini di aku tahan lama ya, sudah aku jamin tahan lama. Karena FYI, aku itu tidak gampang keringetan gitu ya kelihatannya, tapi sebenarnya aku tuh memiliki hormon keringat ya, apa kelenjar keringat berlebih di bagian keti dan juga nih sini kumis. Jadi misalkan nih AC nyala gitu, tapi tiba-tiba aja aku keringetan sini, nggak tahu entah aku deg-degan atau apa. Jadi yang keringetan tuh sini sama sini, oke? Dan aku paling anti banget sama make up yang gampang longsor, karena aku berkali-kali pernah event terus gitu aku lagi nyobain produk baru, tiba-tiba keringetan terus ininya longsor, itu gengges banget, terus diliatin orang terus kayak gue gitu ya. Yaudah, pokoknya si Skintific ini bagus banget di aku. Walaupun dia masih tetap transfer ya, misalkan kayak kalian keringetan terus dari itu kalian ini pakai tisu, dia transfer produknya. Cuman dia nggak hilang-hilangan, nggak bener-bener longsor gitu. Aku suka sekali. Terus dari gitu walaupun dia udah ada SPF-nya, dia juga no flashback, indah banget. Untuk yang Skintific ini aku pakai yang shade-nya 03 Petal, dia pas banget di kulit aku. Dan untuk oksidasinya gimana? Dia ada oksidasinya, tapi minim menurutku. Oh iya, aku lupa nyampein yang si Something. Nah itu dia oksidasi tuh lumayan banget. Jadi saran dari aku, kalian harus beli satu tingkat lebih cerah daripada warna kulit kalian. Sorry banget ya ke skip, aku kayak kadang suka lupa, maaf banget. Tapi semoga aku mengerti ya gitu. Nah untuk yang Skintific ini dia minim oksidasi, jadi 03 Petal ini pas banget di warna kulit aku. Terus at the end of the day ya nggak bikin muka aku kusam, ya udah sama aja. Walaupun dia mungkin ada slightly sedikit oksidasi, cuman menurut aku tidak begitu ganggu. Tapi kalau kalian mau go for lighter shades boleh, silakan. Tapi aku pribadi nggak usah gitu.
03 petal pas banget di warna kulit aku. Nah, kalau yang Skintific ini kalau ditanya, Kak, ringan gak sih di muka? Jujur ya, ini gak seringan itu. Jadi kalian bisa merasakan ya udah kalian tuh pakai make up. Iya, tapi menurut aku ya udah sih nggak masalah. Makanya aku sering banget pakai ini untuk event tertentu. Karena memang coveragenya tuh chef's kiss. Nextnya ini ada Insta Perfect yang Skin Cover Air Cushion. Kalau kalian nyari cushion yang seamless gitu, skin like finish, kalian akan suka pakai ini. Dan ini menurut aku aman banget untuk dipakai daily. Oh iya, kita bacain dulu tentang klaimnya. Klaimnya adalah dia udah ada SPF 50 PA++++, dia ada 6 shades. Terus dia katanya transfer resistant dan juga non comedogenic dan juga non acnegenic. Jadi ya ini berita bagus ya buat yang acne prone skin. Aku pribadi sebelumnya tuh pakai dua-dua light ivory, tapi setelah beberapa kali aku pakai, aku juga notice dia tuh oksidasinya tuh sangat minim. Jadi setelah aku pakai si dua-dua ini, aku kira oh dia bakal jadi agak sedikit menggelap gitu ya. Ternyata enggak, tetap kayak gitu aja. Jadi ya saran dari aku, pakainya sesuai dengan warna kulit kalian kali ya. Ini kayaknya aku mau cobain yang 32 deh. Dia kan ada yang 32, 33. Nah, kayaknya aku nextnya aku mau cobain yang 32. Yang sebelumnya aku review ke kalian tuh dua-dua light ivory sebenarnya tidak begitu terang. Cuman menurut aku yaudahlah, pengen warnanya tuh yang sama aja sama kulit. Oke, review pribadi dari aku yaitu tadi ya, dia tuh seamless, bener-bener kayak nyatu aja ke kulit. Untuk coveragenya medium, terus udah gitu finishnya sendiri dia semi matte, dia agak-agak matte tapi masih ada sheennya gitu. Kalau kalian kayak ngeliat ke kaca gitu ya, masih ada sheennya. Menurut aku cantik, aman untuk dipakai daily, nggak begitu berat, nggak kelihatan dempul juga. Terus transfer nggak sih? Menurut aku transfer, tapi dia lumayan tahan lama, nggak yang hilang-hilangan gitu, nggak yang longsor juga. Pokoknya kalau kalian nyari cushion untuk dipakai daily yang enak, mungkin aku bisa merekomendasikan ini sih, si Insta Perfect ataupun si Something ini nih oke. Atau si Makeover ini juga oke banget. Terakhir ada dari The Original. Ini adalah cushion yang paling latest cushion yang baru aja aku coba, dan aku nggak expect sih dia bakal kayak lo bercanda ya gitu. Pokoknya ini produk-produk yang di sini semua itu memang berawal dari endorse, aku coba dulu ternyata bagus baru aku review gitu kan, selalu sistem aku. Dan di Original ini kan aku taunya tuh dia skincare ya, skincare produk, tapi ternyata dia ada si cushionnya. Oke, aku bacain dulu mengenai klaimnya. Jadi dia tuh ada kandungan niacinamide, vitamin C, dan juga ada rose extract, waterproof, SPF 35 PA++, dan ada 12 shades. Oke. Untuk shadesnya sebelumnya itu aku pakainya itu light neutral. Aku sempet review juga ya di sosmed aku, di akun yang sebelah. Tapi ternyata memang dia itu lumayan oksidasi. Jadi makin lama tuh kok makin gelap ya di kulit gue gitu, kayak makin kuning ya. Padahal awalnya oke, pas, tapi makin lama makin kuning. Jadi kayaknya feeling aku akan coba light warm. Sebelumnya light neutral, sekarang aku akan mulai pakainya yang light warm aja. Oke, kita mulai aja review pribadi dari aku. Selain yang oksidasi tadi, menurut aku dia itu pas kita aplikasikan, finishnya di kulit dia kayak velvety matte gitu, tapi tetap masih ada sheennya, jadi nggak begitu kering. Kalau Human tuh menurut aku matte banget ya di aku. Coveragenya juga medium, walaupun dia klaimnya katanya medium to full, tapi memang bisa di build up lagi. Dan di kulit aku, kayaknya memang kulit aku tuh cocok sama cushion yang memang ada efek glowingnya gitu sih. Karena menurut aku di antara semuanya ya yang langsung memberikan efek cantik banget, flawless banget tuh si Skintific. Nah, si Original ini oke, bagus gitu ya. Aku aplikasikan, gampang di blendnya, lala lili. Tapi kalian harus tahu kenapa aku bilang ini bagus dan masuk langsung ke top 5 ya, padahal ini baru aku cobain. Karena jadi aku ditantangin, aku kayak disuruh torture test untuk pakai air, di tap-tap gitu. Ternyata bener sayang. Jadi aku siram pakai air, terus dari gitu aku pakai tisu putih, aku tap-tap gitu ya, aku giniin. Itu yang nempel minim banget, dan lagi-lagi aku cuma ngeset pakai translucent powdernya Laura Mercier yang gak ada warnanya, yang gak punya ketahanan apa-apa, dan dia itu tahan. Kalau kalian mau membuktikan apakah produk ini transfer atau tidak, kalian bisa pakai tisu putih, terus kalian gesek-gesekin gitu. Pasti masih ada transfernya tapi sangat minim. Karena kemarin aja aku udah pakai air, terus udah gitu aku ingin pakai tisu agak diginiin, itu yang nempelnya tuh sangat minim, dan makeup aku masih aman banget. Jadi ini sesuai dengan klaimnya, ini waterproof. Jadi kalau kalian lagi nyari produk cushion yang memang buat siraman, bisa pakai ini, bisa, sumpah aku jamin. Cuma di sini dia tidak ada klaim non comedogenic atau non acnegenicnya ya. Jadi tapi mungkin bisa dicoba. Di aku sih aman-aman aja ya. Kecuali waktu itu si Skintific ini aku sering banget pakai dan dia tidak menimbulkan jerawat. Tapi waktu itu aku tuh
lagi kayak ada calon-calon nih, calon-calon jerawat gitu kan di sini nih. Ini masih ada bekasnya. Terus udah gitu udah aku pakai nih. Biasanya aku nggak pernah bermasalah gitu pakai Skintific. Terus udah gitu malam harinya aku hapus makeup, tiba-tiba yang bagian sini yang tadinya cuman calon jerawat dia meradang jadi merah. Jadi feeling aku memang beberapa produk yang tidak klaimnya non comedogenic atau non acnegenic, kalau kulit kamu lagi rewel atau lagi ada calon-calon jerawat, komedo gitu ya, mungkin agak sedikit bisa men-trigger gitu jadi munculnya jerawat. Cuman kan balik lagi jenis kulit orang berbeda-beda ya. Intinya yang di Originate ini bagus ya. So ya paling gitu aja sih dari aku, semoga jelas ya penjelasan aku walaupun kayak ngomongnya lompat-lompat, tapi ya udah ini sincere aja dan ini non sponsored biar kalian percaya sama aku. Terus udah gitu biar kalian juga terbantu juga review dari aku. So ya guys, thank you so much for watching. Maaf kalau misalkan aku ada salah-salah, dan kalau kalian ada saran nextnya aku bikin video apa, bisa langsung komen di bawah. Atau kalau kalian mau meracun cushion apa yang lagi kalian suka, please komen di bawah jadi kita saling meracun. Oke? I'll see you guys next time. Bye bye, love you. Mwah.